Shalom saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Saya Ardi, menyambut Anda di dalam Renungan Kristen Saudara Rohani. Selamat datang kembali di dalam renungan dan siraman rohani pagi hari ini. Harapan kami, semoga saudara yang terkasih dalam keadaan sehat selalu. Kiranya damai dan sukacita Roh Kudus melimpah dan tercurah di dalam hati dan pikiran saudara saat ini. Mari luangkan waktu saudara selama 30 menit ke depan untuk mendengarkan siraman khotbah pagi dan saat teduh bersama kami tim Diakonia Saudara Rohani. Sebelum kita mulai renungan kita pada pagi ini, marilah kita bersama-sama berdoa. Selamat pagi Allah Bapa di surga, Allah Bapa yang ajaib dan perkasa. Allah yang Maha Pengasih dan Maha Baik. Allah yang kami kenal melalui Yesus Kristus penyelamat kami. Terima kasih untuk penjagaan-Mu semalaman, sehingga kami bisa tidur dengan nyenyak. Terima kasih untuk pagi yang indah yang Tuhan sediakan untuk kami. Berkati kami yang ada di sini Tuhan. Berkati semua orang yang kami cintai. Berkati semua orang di sekitar kami, agar kami menerima yang terbaik. Tuhan, kami mau berdoa untuk sahabat, keluarga, dan rekan kami yang sedang sakit. Kiranya Tuhan berkenan untuk menjamah, Tuhan berkenan untuk menyembuhkan segala penyakit yang ada di dalam dirinya. Berkati juga obat yang dikonsumsi, dokter, perawat, serta keluarga yang mendampingi, biar mereka bisa menjalankan perannya dengan baik, dan saudara kami bisa sembuh dan beraktivitas seperti sedia kala. Pada hari ini, kami anak-anak-Mu akan melakukan berbagai aktivitas. Kami akan bekerja, dan menjalankan tanggung jawab kami, kiranya Kau yang mampukan. Kami serahkan seluruh rencana dan agenda hari ini ke dalam tangan Tuhan. Biar Tuhan yang berkarya dan biarkan semua rencana sesuai dengan kehendak-Mu ya Tuhan Yesus yang baik. Ampuni dosa dan kesalahan kami dan jadikan kami pribadi yang lebih baik setiap hari. Terima kasih karena telah membolehkan kami untuk kembali menghirup udara segar di pagi hari ini, menikmati seluruh anugerah yang telah Engkau berikan kepada kami. Ajar kami menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Itu semua karena kebaikan dan curahan kasih yang nyata dari Engkau di kehidupan kami. Demikian permohonan singkat kami saat ini. Hadirlah Tuhan di dalam ibadah kami pagi hari ini. Haleluya. Dalam nama Tuhan Yesus, aku sudah berdoa. Amin. Sahabat pendengar saudara rohani, pembacaan ayat emas Alkitab renungan kita hari ini terambil dari kitab Ibrani 13 ayat 15 sampai dengan ayat 21. Sebab itu marilah kita, oleh Dia, senantiasa mempersembahkan korban syukur kepada Allah, yaitu ucapan bibir yang memuliakan nama-Nya. Dan janganlah kamu lupa berbuat baik dan memberi bantuan, sebab korban-korban yang demikianlah yang berkenan kepada Allah. Taatilah pemimpin-pemimpinmu dan tunduklah kepada mereka, sebab mereka berjaga-jaga atas jiwamu, sebagai orang-orang yang harus bertanggung jawab atasnya. Dengan jalan itu mereka akan melakukannya dengan gembira, bukan dengan keluh kesah, sebab hal itu tidak akan membawa keuntungan bagimu. Berdoalah terus untuk kami, sebab kami yakin bahwa hati nurani kami adalah baik, karena di dalam segala hal kami menginginkan suatu hidup yang baik. Dan secara khusus aku menasihatkan kamu, agar kamu melakukannya, supaya aku lebih lekas dikembalikan kepada kamu. Maka Allah damai sejahtera, yang oleh darah perjanjian yang kekal, telah membawa kembali dari antara orang mati Gembala Agung segala domba, yaitu Yesus, Tuhan kita, kiranya memperlengkapi kamu dengan segala yang baik untuk melakukan kehendak-Nya, dan mengerjakan di dalam kita apa yang berkenan kepada-Nya, oleh Yesus Kristus. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ayat renungan kita pada pagi hari ini terambil dari kitab Ibrani 13 ayat 15 sampai dengan ayat 21.
Inti dari ayat emas renungan kita adalah tindakan kasih yang nyata. Mari kita mulai renungan pagi kita. Kata-kata bijak yang dapat kita petik adalah: janganlah kamu lupa berbuat baik dan memberi bantuan, sebab korban-korban yang demikianlah yang berkenan kepada Allah. Ibrani 13 ayat 16. Renungan kita pada hari ini ditulis dan disusun oleh Sochitel Dixon. Mari kita mulai kisah inspiratif. Selama lebih dari 5 tahun, seorang ibu tunggal hidup bertetangga dengan seorang pria berusia lanjut. Suatu hari, karena mengkhawatirkan keadaan wanita itu, si pria tua membunyikan bel pintu rumahnya. "Sudah seminggu saya tidak melihat Anda," katanya. "Saya hanya ingin memastikan Anda baik-baik saja." Pengecekan yang dilakukan pria itu mendorong semangat si ibu. Karena pernah kehilangan ayahnya di usia belia, wanita itu sangat menghargai perhatian yang ditunjukkan oleh pria baik hati tersebut. Ketika kebaikan hati yang kita berikan dengan cuma-cuma itu bernilai lebih dari sekadar perilaku yang baik, sesungguhnya kita sedang melayani orang lain dengan membagikan kasih Kristus kepada mereka. Penulis kitab Ibrani berkata bahwa orang percaya harus senantiasa mempersembahkan korban syukur kepada Allah, yaitu ucapan bibir yang memuliakan namanya. Kemudian, sang penulis memerintahkan mereka untuk menunjukkan bukti iman mereka, dengan berkata, "Janganlah kamu lupa berbuat baik dan memberi bantuan, sebab korban-korban yang demikianlah yang berkenan kepada Allah." Menyembah Tuhan Yesus dengan mengakui namanya adalah sukacita dan kehormatan kita. Akan tetapi, kita menyatakan kasih sejati kepada Allah ketika kita mengasihi sesama seperti yang Yesus lakukan. Kita dapat meminta Roh Kudus membuka mata kita untuk melihat peluang yang ada dan memampukan kita mengasihi orang-orang di dalam dan di luar keluarga kita dengan lebih baik. Lewat momen-momen pelayanan tersebut, kita dapat membagikan kabar baik tentang Yesus melalui tindakan kasih yang nyata dan penuh kuasa. Marilah kita renungkan di dalam hati kita, bagaimana Anda dapat membagikan kasih Yesus kepada seseorang dengan cara sederhana dan praktis. Bagaimana Anda dapat makin bersungguh-sungguh untuk lebih konsisten mewujudkan niat baik Anda dalam tindakan. Hal ini patut kamu ketahui dan menambah wawasan kamu. Kitab Ibrani merupakan surat yang sangat kaya secara teologis dan yang menyoroti karya serta pelayanan Yesus sebagai perantara kasih karunia Allah bagi manusia, dengan mengorbankan nyawanya untuk pengampunan dosa kita. Dalam pasal 13, penulisnya mengajak kita untuk senantiasa mempersembahkan korban syukur kepada Allah, yaitu ucapan bibir yang memuliakan namanya, dan untuk berbuat baik dan memberi bantuan. Yang menarik, kita harus mempersembahkan kurban ini dengan perantaraan Yesus. Pesan utama dari kitab Ibrani adalah bahwa hanya dengan perantaraan Yesus kita bisa mendekat kepada Allah. Oleh karena itu, hanya melalui Yesus kita dapat mempersembahkan ucapan syukur kepada Allah, karena melalui darahnya kita telah didamaikan dengan Allah. Jangan lupa berbuat baik. Ibrani 13 ayat 16 berkata, "Dan janganlah kamu lupa berbuat baik dan memberi bantuan, sebab korban-korban yang demikianlah yang berkenan kepada Allah." Berbuat baik harus menjadi gaya hidup kita. Bahkan kebaikan itu tidak boleh dilupakan. Kebaikan adalah sifat ilahi yang harus terpancar dalam kehidupan orang percaya. Mengapa? Karena status kita adalah anak-anak terang. Sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang. Karena terang hanya berbuahkan kebaikan dan keadilan dan kebenaran. Tuhan itu baik adanya, dan teladan tentang kebaikan telah ditunjukkan oleh Tuhan Yesus yang senantiasa berbuat baik kepada semua orang tanpa memandang status atau latar belakang, menyembuhkan yang sakit, melepaskan mereka dari segala keterikatan, memberi makanan kepada mereka yang lapar dan sebagainya. Karena Tuhan Yesus baik, maka semua anaknya wajib mengikuti jejaknya, yaitu menjadi orang-orang yang baik, di mana kebaikan itu harus dibuktikan melalui tindakan nyata.
Namun tidak semua orang Kristen baik adanya, bahkan tidak sedikit hamba Tuhan yang tampak baik hanya saat pelayanan, tetapi dalam praktek keseharian tidak terbukti buah-buah kebaikannya. Apalah artinya orang menilai diri sendiri baik apabila orang lain tidak melihat secara nyata kebaikan itu. Biarlah orang lain memuji engkau dan bukan mulutmu, orang yang tidak kau kenal dan bukan bibirmu sendiri. Dorcas adalah orang baik, dan karena kebaikannya ia menjadi berkat bagi lingkungan. Orang-orang Yahudi memanggilnya Tabita yang berarti rusa betina. Di dunia timur rusa betina adalah gambaran tentang kecantikan. Kecantikan Dorcas ini terpancar melalui perbuatan baik yang ditunjukkan. Perempuan itu banyak sekali berbuat baik dan memberi sedekah. Begitu mendengar bahwa Dorcas sakit dan meninggal, orang-orang menjadi sangat kehilangan dan bersedih hati. Mereka pun berusaha mencari cara bagaimana agar Dorcas dapat hidup kembali. Ketika mendengar Petrus ada di Yope, orang-orang memohon kepadanya agar bisa membangkitkan Dorcas. Ajaib, Tuhan mendengar doa-doa mereka dan membangkitkan Dorcas dari kematian. Dari kejadian inilah semakin banyak orang menjadi percaya kepada Tuhan. Seringkali kita berbuat kebaikan bukan karena kita bisa atau tidak, tapi karena kita kerap mengabaikannya. Hal ini bisa disebabkan oleh banyak hal. Selain kesibukan juga karena kita tidak begitu mengerti akan kebutuhan orang lain. Disitulah dapat dikatakan bahwa kita tidak memiliki kepekaan hati. Seseorang yang hanya melihat ke dalam dirinya sendiri, serta memperhatikan segala kebutuhannya, maka akan sulit untuk bisa berbelas kasih kepada sesamanya. Padahal, sesungguhnya, berbuat baik kepada sesama dan terlebih lagi kepada Tuhan itu sama halnya kita sedang memiutangi Tuhan. Bagaimana jika seandainya kita tiba-tiba memenangkan sebuah undian dan mendapatkan banyak uang? Maukah kita berbagi pada orang lain, atau justru kita menyimpannya sendiri? Selidikilah hati kita masing-masing. Berkat yang Tuhan berikan kepada kita bukanlah melulu untuk memuaskan diri kita sendiri, melainkan untuk memberkati sesama juga. Karena itu, jangan lupa berbuat baik, karena demikianlah yang berkenan kepada Allah. Kota sejati yang akan datang. Ibrani 13 ayat 14 berkata, sebab di sini kita tidak mempunyai kota yang tetap, kita mencari kota yang akan datang. Nas hari ini menyampaikan konsep bahwa sebagai orang percaya, kita tidak memiliki tempat tinggal yang tetap di dunia ini karena kita mengakui bahwa kota kita sejati adalah yang akan datang, yaitu kerajaan surgawi yang dijanjikan oleh Tuhan bagi orang-orang yang percaya padanya. Pemahaman atas ayat ini dapat disesuaikan dengan pemahaman teologis individu. Namun secara umum, ayat ini bisa diinterpretasikan sebagai peringatan agar kita tidak terlalu terikat pada dunia ini dan segala sesuatu yang bersifat sementara di dalamnya. Sebagai gantinya, kita harus mengarahkan pandangan kita kepada apa yang kekal, yaitu janji-janji Allah tentang kerajaan-Nya yang akan datang, di mana kita akan memiliki tempat tinggal yang abadi dan berbahagia bersama dengannya. Ayat ini juga bisa mengingatkan kita untuk hidup dengan sikap harapan dan persiapan akan kedatangan kerajaan surgawi tersebut. Ayat ini menunjukkan bahwa kehidupan di dunia ini bersifat sementara dan tidak memiliki kepastian. Kota atau tempat tinggal di dunia ini bukanlah yang terakhir bagi orang percaya. Ini mengajarkan bahwa kita tidak boleh terlalu terikat pada dunia ini, karena semua yang ada di dunia ini akan berlalu. Ayat ini juga menekankan bahwa sebagai orang percaya, kita sedang mencari dan mengharapkan sesuatu yang lebih besar dan lebih abadi, yaitu kerajaan surgawi yang dijanjikan oleh Tuhan. Ini adalah tempat yang kita tuju dan yang menjadi rumah kita yang sejati, di mana kita akan hidup dalam kehadiran Tuhan secara sempurna dan kebahagiaan yang kekal. Dengan menyadari bahwa kita tidak memiliki kota yang tetap di dunia ini, kita dipanggil untuk hidup dengan sikap yang lebih bersifat rohani, yaitu dengan memprioritaskan hal-hal yang berhubungan dengan kerajaan Allah daripada hal-hal duniawi semata. Jadi,
Makna dari pernyataan tersebut adalah mengajak kita untuk menyadari sementara dan terbatasnya kehidupan di dunia ini, serta untuk hidup dengan fokus pada kerajaan surgawi yang kekal dan abadi. Apa yang hendak direnungkan dari nas hari ini? Nas hari ini mengundang kita untuk merenungkan beberapa hal. Pertama, kehidupan sementara. Ayat tersebut mengingatkan kita bahwa kehidupan di dunia ini bersifat sementara. Kota atau tempat tinggal yang kita miliki di dunia ini bukanlah tempat akhir kita. Hal ini mengajarkan kita untuk tidak terlalu terikat pada dunia ini, tetapi untuk memiliki perspektif yang lebih luas dan menyadari bahwa kehidupan kita di dunia ini adalah sementara. Kedua, pencarian akan kota yang akan datang. Penulis menyatakan bahwa kita mencari kota yang akan datang. Ini mengisyaratkan bahwa sebagai orang percaya, kita memiliki sebuah pencarian atau tujuan yang lebih tinggi. Kita sedang mencari tempat yang kekal, yaitu kerajaan surgawi yang dijanjikan oleh Tuhan bagi mereka yang percaya padanya. Renungkanlah tentang bagaimana sikap dan tindakan kita saat ini mencerminkan pencarian kita akan kerajaan Allah. Ketiga, hidup dalam harapan. Ayat ini juga mengajak kita untuk hidup dalam harapan akan janji-janji Allah. Meskipun kita mungkin menghadapi kesulitan atau penderitaan dalam kehidupan ini, kita memiliki harapan yang kokoh akan kedatangan kerajaan Allah di masa depan. Renungkanlah tentang bagaimana harapan ini memengaruhi sikap dan tindakan kita sehari-hari. Karena itu, dengan renungna ini, kita diingatkan untuk menjalani kehidupan ini dengan kesadaran akan keabadian kerajaan Allah, hidup dalam harapan akan janji-janjinya, dan memprioritaskan pencarian akan tujuan rohani yang lebih tinggi daripada kesenangan duniawi semata. Mempersembahkan ucapan syukur. Sebab itu marilah kita, oleh Dia, senantiasa mempersembahkan korban syukur kepada Allah, yaitu ucapan bibir yang memuliakan namanya. Ibrani 13 ayat 15. Pasti kita pernah melihat sebuah ilustrasi gambar yang berisi seorang pejalan kaki yang menginginkan sepeda, seorang pesepeda yang menginginkan sepeda motor, dan seorang pesepeda motor menginginkan mobil. Tetapi di akhir gambar diperlihatkan ada seorang yang duduk di kursi roda yang ingin berjalan normal seperti pejalan kaki di gambar pertama. Dari gambaran ini, sebenarnya kita bisa melihat jelas bahwa bersyukur itu bukan tentang banyaknya yang ada pada kita, tetapi bagaimana kita dapat merasa cukup di tengah-tengah kehidupan ini. Renungan yang sampai pada kita merupakan suatu nasihat yang diberikan oleh penulis kepada jemaat untuk senantiasa memberikan persembahan syukur. Persembahan merupakan wujud dan bentuk dari ungkapan syukur kita atas berkat yang telah kita terima dan rasakan dari Tuhan. Apa alasannya bersyukur? Oleh karena pengorbanan Yesuslah penulis kitab Ibrani mengingatkan agar kita memberikan persembahan syukur kepada Tuhan. Di sini kita diajarkan bahwa persembahan bukan hanya berbentuk uang saja, tetapi juga dengan puji-pujian yang memuliakan nama Tuhan dan menolong sesama. Mengapa? Sebab itu yang Allah kehendaki. Kristus sudah menderita untuk menguduskan umatnya sekali untuk selamanya, itu sudah cukup. Dapatkah kita hitung berkat Tuhan? Bukankah ketika kita mencoba mengingat berkat Tuhan dalam kehidupan ini, justru semakin takjub dengan betapa banyak dan hebatnya berkat-Nya, sebagaimana pendahuluan yang di atas. Kalau kita memandang dunia ini takkan pernah ada kata cukup, sebagaimana air laut yang semakin diminum akan semakin haus. Maka ketika kita terlena dengan dunia ini, mari belajar bersyukur. Tidak ada yang salah dari mencari uang dan harta, tapi carilah di dalam kebenaran Kristus. Mari kita berdoa sejenak. Ya Bapa, ajarlah aku senantiasa bersyukur untuk setiap apa yang aku miliki dalam hidupku. Jangan biarkan aku jatuh ke dalam keserakahan. Amin. Kata-kata bijak kita hari ini adalah, orang yang bersyukur adalah orang yang tahu cara menikmati hidup. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Surat Ibrani mengingatkan kepada kita bahwa Tuhan menciptakan kita dengan maksud
agar kita dapat melakukan segala yang baik, seperti maksud penciptaan mula-mula. Ia berkenan memberikan kepada setiap umatnya tanggung jawab yang perlu dilakukan agar kehidupan ini berjalan dengan baik. Secara khusus dalam pasal 13 ini, penulis memberikan nasihat tentang bagaimana menjalani kehidupan sebagai orang-orang yang hidup berdasarkan kemurahan Allah. Dengan kata lain, Kitab Ibrani mau memberikan nasihat atau pengajaran bahwa kehidupan Kristen yang sejati bukan hanya bicara soal iman atau hubungan pribadi dengan Tuhan, tetapi iman yang sejati juga nampak dalam kehidupan sehari-hari. Nampak dalam hidup persekutuan, idealnya dapat menolong jemaat yang memang sedang mengalami kebingungan dengan status mereka, dapat memberi mereka motivasi tentang bagaimana mereka seharusnya menjalani kehidupan sebagai orang-orang Kristen, khususnya di ibadah malam akhir tahun saat ini. Dan di ayat 20-21, mendoakan jemaat supaya senantiasa diperlengkapi oleh Tuhan untuk melakukannya, amat terlebih melakukan kehendak Tuhan, yang puncaknya adalah hanya untuk kemuliaan Tuhan. Sebab bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Tentu hal itu akan memampukan kita untuk melihat bagaimana bentuk kemuliaan Allah yang kekal sampai selama-lamanya. Sumber damai sejahtera hanya berasal dari Allah sendiri yang telah mengikat perjanjian yang kekal kepada setiap orang percaya melalui Yesus Kristus Gembala Agung. Allah kita yang berdaulat, Juru Selamat kita, telah membuka jalan keselamatan. Ia adalah Imam Agung yang memimpin kepada iman yang sempurna. Ia adalah pengantara perjanjian Allah dengan manusia yang membawa keselamatan. Saksi-saksi iman telah berjuang dan menjadi teladan, bahwa Allah yang berkuasa membangkitkan Yesus Kristus adalah Allah yang memperlengkapi. Ajaran telah disampaikan, kisah-kisah teladan iman telah nyata. Maka tinggal bagaimana umat menjalankan kehendak Allah. Untuk itu, berkat diberikan, yaitu bahwa Allah memperlengkapi umatnya dengan segala yang baik untuk melakukan kehendak-Nya, bahwa Allah dalam Yesus Kristus berinisiatif untuk memperlengkapi dan menyempurnakan setiap orang percaya dengan segala yang baik untuk melakukan kehendak-Nya. Kesempurnaan orang-orang kudus adalah hal besar yang diingini oleh para pelayan Tuhan bagi jemaat, supaya selama di dunia mereka dapat menjadi sempurna dalam ketulusan dan kejujuran hati, akal budi, hati yang bersih, kasih yang hidup, kehendak yang wajar dan kuat, serta kekuatan yang sepantasnya untuk melakukan segala yang baik sebagaimana kita dipanggil. Allah sedang menunjukkan kemuliaan-Nya. Allah memberikan kepada kita damai sejahtera dan memperlengkapi kita dengan segala yang baik untuk melakukan kehendak Allah. Sebab jika kita tidak hidup dalam kemuliaan Allah, tentunya kita akan hidup bagaikan tanaman yang dibiarkan tumbuhan yang layu begitu saja tak terpelihara. Maka pada akhirnya tanaman tersebut akan mati. Begitu pula dengan hidup kita. Jika kita tidak hidup dalam kemuliaan Allah, dan tidak ada yang dapat memimpin dan mengarahkan hidup kita, tentunya kita juga akan mati. Namun bukan sekedar hal praktis yang diharapkan dari penulis Ibrani, di mana ia berharap boleh kembali pada persekutuan dengan orang percaya mula-mula pada waktu itu. Tapi juga ada hal yang sangat menarik yang seharusnya menjadi perhatian dan pokok penting dalam hidup keberimanan kepada Allah. Yaitu Allah damai sejahtera, yang oleh darah perjanjian yang kekal telah membawa kembali dari antara orang mati, yaitu Yesus, Tuhan kita. Ini adalah poin penting dalam ajaran dan iman Kristen. Damai sejahtera Allah dalam dan oleh karya Yesus Kristus membawa manusia berdosa yang diperkenannya untuk kembali ke dalam persekutuan yang indah dengan Allah. Ini adalah suatu jaminan kepastian bagi orang percaya. Darah perjanjian yang kekal dari Allah memiliki signifikasi penting bagi kehidupan orang percaya, karena doa dan harapannya adalah supaya orang percaya diperlengkapi oleh Allah dengan segala yang baik untuk melakukan kehendak-Nya, dan mengerjakan apa yang berkenan kepadanya, dalam Kristus Yesus, dengan tujuan, supaya melalui kehidupan mereka, nama Allah dipermuliakan.
Selama orang percaya hidup di dalam dunia, dan dalam kondisi serta situasi apapun yang mereka alami, harus hidup dalam kebenaran Allah dan memuliakan namanya melalui seantero kehidupan mereka, dan menjadi doa setiap orang percaya untuk menyadari akan karya Allah dalam Kristus Yesus yang telah menebus hidupnya. Ironisnya, tidak sedikit orang Kristen gagal dalam memahami apa yang seharusnya menjadi pokok doa. Sejujurnya, bukankah kita juga terjebak dalam hal yang sama? Kita sering berdoa untuk apa yang menjadi kesenangan sesaat bagi hidup, yang sebetulnya belum tentu itu menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Sudah semestinya kita berdoa kepada Tuhan, kiranya melalui hidup kita, nama Tuhan yang dipermuliakan, kiranya melalui hidup kita orang lain diberkati oleh Tuhan. Setiap manusia hendaknya menyadari kemuliaan Allah, dan memuliakannya. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, dan bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Penutup atau renungan, ibarat mengadakan suatu perjalanan, maka hari ini kita telah tiba pada akhir dari satu perjalanan panjang. Selama 365 hari telah kita lalui dengan berbagai macam warna kehidupan. Ada yang manis, menggembirakan, ada keberhasilan, kesuksesan, tetapi ada juga yang pahit dan tidak menyenangkan. Kita meyakini bahwa semua yang telah dijalani bukan karena kemampuan kita, tetapi justru oleh kasih setia Tuhan. Dialah yang telah menopang dan menyertai kita di sepanjang perjalanan hidup ini. Momen akhir tahun ini, mari kita jadikan suatu kesempatan untuk mengevaluasi diri dengan melihat ke belakang hari-hari yang telah kita lalui. Dari hasil mengevaluasi kehidupan, maka saat ini kita jadikan momen yang strategis untuk membangun tekad atau komitmen menata kehidupan di tahun yang baru. Jika demikian, kita menjadi orang yang lebih bijak dalam menyikapi dan mengantisipasi perjalanan hidup di tahun yang baru. Dengan kerinduan dan harapan untuk tidak mau lagi mengulang kesalahan dan kegagalan di tahun yang lalu. Inilah langkah awal, starting point, bahwa kita mau belajar dari masa lalu untuk membangun masa kini dan menyongsong masa depan yang lebih baik. Kita memang tak dapat mengubah masa lalu, tetapi kita dapat membangun masa kini lebih baik dari masa lalu serta menyambut masa depan yang penuh harapan. Tentunya bukan karena kepandaian dan kekuatan kita, melainkan oleh kasih setia Tuhan. Sekali lagi hanya karena Tuhan, bukan karena kita. Abraham Lincoln berkata, "One cannot escape history." Orang tidak dapat meninggalkan sejarah. Hal yang sama disampaikan oleh Presiden Republik Indonesia pertama, Soekarno, "Jangan sekali-kali meninggalkan sejarah. Setiap orang adalah produk masyarakat dan masyarakat adalah produk masa lampau, ialah produk sejarah. Dengan mempelajari sejarah, kita akan mampu menghindari berbagai kesalahan dan kekurangan masyarakat masa lampau untuk kemudian memperbaiki masa depan." Manusia adalah satu-satunya makhluk ciptaan yang bisa mengembalikan kemuliaan pada Tuhan. Selain manusia, tidak ada makhluk lain di bumi yang bisa memuliakan Allah. Makhluk lain hanya bisa mencerminkan kemuliaan Allah lewat bijaksana yang tersimpan di dalamnya. Contoh, kemampuan lalat terbang atau mendarat jauh melampaui Boeing 747. Karena lalat tidak memerlukan landasan pacu, lalat bisa melakukannya kapanpun dia mau. Namun hanya manusia, satu-satunya makhluk yang bisa mengucapkan, "Puji Tuhan, kemuliaan hanya bagimu, Tuhan." Hanya manusia yang dicipta untuk bisa mengembalikan kemuliaan pada Tuhan. Ketaatan Kristus adalah sumber dan teladan dari ketaatan kita, pintu yang memungkinkan ketaatan kita diterima oleh Allah. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Apa artinya kita harus menjamu orang asing karena kita mungkin menjamu malaikat? Penulis kitab Ibrani mendesak orang percaya untuk menunjukkan keramah tamahan dengan menawarkan insentif yang luar biasa. Jangan lupa memberi tumpangan kepada orang asing. Sebab dengan berbuat demikian beberapa orang telah dengan tidak sengaja menjamu malaikat-malaikat,
Dorongan ini merupakan bagian dari ajaran yang lebih luas tentang menunjukkan kasih persaudaraan kepada sesama orang Kristen. Menunjukkan kasih persaudaraan berarti memperlakukan sesama orang Kristen seperti kita memperlakukan anggota keluarga yang kita kasihi. Salah satu cara orang percaya dapat melakukan ini adalah dengan membantu memenuhi kebutuhan pendeta dan misionaris Kristen, menunjukkan keramah tamahan, dan menjamu mereka di rumah kita. Akomodasi bagi para pelancong pada abad pertama seringkali tidak tersedia, terutama di kota-kota kecil. Jika ada penginapan, biasanya tempat itu mahal, tidak bermoral, dan tidak bersih. Jauh lebih umum bagi para pelancong untuk tinggal di rumah teman atau anggota keluarga. Dalam terjemahan hidup baru, Ibrani 13 ayat 2 mengatakan, "Jangan lupa memberi tumpangan kepada orang asing, karena beberapa orang yang telah melakukan ini telah menjamu malaikat tanpa menyadarinya." Bagian ini merujuk langsung ke Kejadian 18-19, ketika Abraham dan Lot menunjukkan keramah tamahan kepada tamu misterius yang, pada kenyataannya, adalah utusan yang dikirim oleh Tuhan. Abraham dan Lot benar-benar menjamu para malaikat. Penulis Ibrani menyampaikan prinsip ini. Lebih baik membuka rumah kita untuk tamu yang membutuhkan daripada mengambil risiko menyinggung Tuhan dengan memperlakukan utusannya dengan tidak ramah. Hamba-hamba Tuhan yang bepergian sebagai misionaris dan pendeta memberikan lebih banyak berkat daripada yang mereka terima. Karena itu, orang percaya harus bermurah hati dalam mendukung mereka dan membantu mereka menyelesaikan pekerjaan mereka. Rasul Paulus menginstruksikan jemaat Galatia, mereka yang telah menerima firman Allah harus menyediakan segala sesuatu bagi guru-guru mereka, dan membagikan segala sesuatu yang ada kepada mereka. Paulus menjelaskan kepada Timotius bahwa salah satu kualitas yang dituntut dari seorang pemimpin gereja adalah, ia harus senang menerima tamu di rumahnya. Yesus juga menjunjung tinggi prinsip menjamu orang asing. Ia berkata bahwa setiap kali kita menolak untuk menolong hamba Tuhan yang membutuhkan, orang asing, yang lapar, yang haus, yang sakit, dan yang paling hina dari saudara-saudaraku ini, kita menolak untuk menolong Tuhan sendiri. Ketika kita menjamu orang asing, kita menunjukkan keramah tamahan kepada Yesus Kristus Tuhan kita dan menunjukkan kasih persaudaraan. Kasih persaudaraan sejati tidak hanya puas dengan kata-kata, tetapi diungkapkan dengan tindakan belas kasihan. Membuka rumah kita untuk tamu dan bermurah hati dengan harta benda kita adalah cara kita membuktikan kasih kita satu sama lain dan kesetiaan kepada Tuhan. Saudaraku yang kekasih, kamu menunjukkan kesetiaan kepada Allah jika kamu melayani guru-guru keliling yang datang kepadamu, meskipun mereka orang-orang asing bagimu. Mereka telah menceritakan kepada jemaat di sini tentang kasih-Mu. Tolonglah teruslah menyediakan bagi guru-guru seperti itu dengan cara yang menyenangkan Allah, sebab mereka adalah orang-orang yang bepergian untuk Tuhan, dan mereka tidak menerima apapun dari orang-orang yang tidak percaya. Jadi kita sendiri harus mendukung mereka, sehingga kita dapat menjadi mitra mereka dalam mengajarkan kebenaran. Saat ini, kita dapat mencari kesempatan untuk menjamu orang asing, dengan menampung pendeta dan misionaris keliling, mengundang sesama orang Kristen ke rumah kita untuk makan, atau menjadi tuan rumah kelompok kehidupan informal, pertemuan doa, atau pelajaran Alkitab. Jika orang-orang kudus membutuhkan pertolongan, siap sedialah untuk menolong mereka. Hendaklah selalu untuk menunjukkan keramah tamahan. Desak Paulus, kita mungkin tidak pernah tahu apakah, dengan menyambut orang asing, kita telah menjamu malaikat Tuhan. Namun, kita dapat yakin bahwa, dengan menunjukkan keramah tamahan yang hangat dan murah hati kepada saudara-saudari kita di dalam Kristus, kita setia dan taat kepada kehendak Tuhan. Doa saya menyertai saudara sekalian. Marilah kita menyampaikan doa syafaat. Tuhan Yesus, tolonglah aku untuk menyembah-Mu,
dengan cara mengungkapkan kasihku kepada orang lain lewat apa yang kukatakan dan kulakukan setiap hari. Amin. Sampaikan harapan dan permintaan saudara kepada Tuhan. Marilah kita renungkan sahabat saudara rohani. Demikianlah renungan firman Tuhan pagi hari ini. Semoga menjadi berkat dalam hidup kita. Dan sebelum kita memulai segala aktivitas kita pagi hari ini, marilah kita berdoa. Selamat pagi Bapa, malam hari telah berganti pagi. Kehidupan baru telah Engkau berikan kembali bagi kami. Bapa Surgawi, tolonglah aku menyadari kebutuhan orang lain, supaya aku dapat membagikan apa yang telah Engkau berikan kepadaku. Pada saat aku membutuhkan, berilah aku keyakinan bahwa Engkau akan mencukupkanku, melalui orang-orang yang mengasihi-Mu, bukan karena kami pantas atau layak, namun karena kasih karunia-Mu kami boleh ada, sebagaimana kami ada di pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, atas kesempatan baru yang telah Tuhan berikan kepada kami, untuk bisa memperbaiki diri agar kami bisa lebih layak di hadapan-Mu. Hari ini kami serahkan semua perkara dan kesulitan yang akan kami lalui ke dalam tangan-Mu. Biarkanlah kami bisa memuliakan-Mu dalam segala aktivitas yang akan kami lakukan. Amin. Biarlah firman Tuhan menjadi pengingat untuk kita semua, bahwa tuntunan dari Roh Kudus akan selalu memberi jalan keluar bagi setiap permasalahan hidup kita, dan memberi kedamaian di hati kita. Sampai jumpa di renungan pagi saudara rohani berikutnya. Kiranya Tuhan selalu memberkati saudara semua hari ini. Amin. Shalom.